Buku besar. Kira-kira teman-teman sendiri tahu nggak sih buku besar dalam akuntansi itu apa? Nah, untuk membantu teman-teman mengetahui pengertian buku besar, berikut kami akan menjelaskan sedikit pemahaman kami tentang buku besar dalam akuntansi. Buku besar adalah unsur penting dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, karena di dalamnya berisi berbagai akun untuk meringkas transaksi yang telah tercatat di jurnal. Buku ini juga berperan sebagai tahap catatan terakhir dalam akuntansi. Jadi, buku besar menjadi elemen penting dalam perusahaan, guna memahami pengertian, fungsi, serta contoh buku besar akuntansi. Umumnya, buku besar adalah buku utama dari segala catatan transaksi keuangan, segala jurnal akuntansi yang ada, serta penggolongan rekening serupa. Buku besar juga menjadi dasar dari pembuatan laporan laba rugi dan laporan neraca. Buku besar dapat menjadi tempat memberikan informasi saldo serta nilai transaksi pada setiap kode perkiraan dalam periodenya. Nah, adapun beberapa fungsi dari buku besar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media untuk meringkas data transaksi yang telah tercatat dalam buku jurnal umum. Yang kedua, alat untuk menggolongkan data keuangan. Yang ketiga, alat untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening dan akun secara nyata, apakah ada perbedaan atau malah sama. Yang keempat, dasar pengelompokan transaksi yang ada di jurnal sebelumnya. Yang kelima, bahan pelengkap penyusunan laporan keuangan. Manfaat buku besar. Adapun manfaat dari buku besar sendiri adalah yang pertama, menyeimbangkan berbagai laporan keuangan. Yang kedua, memiliki rekam jejak utama laporan keuangan. Yang ketiga, bisa memberikan petunjuk terhadap aktivitas transaksi yang ganjil atau tidak biasa. Yang keempat, bisa membantu menunjukkan adanya manipulasi data atau tindak kecurangan dalam pencatatan. Yang kelima, bisa membantu mengetahui kondisi kesehatan finansial perusahaan atau suatu bisnis. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang macam-macam buku besar. Buku besar ada beberapa macam. Yang pertama, buku besar umum atau general ledger. Buku besar jenis umum adalah ikhtisar pengaruh transaksi pada perubahan yang mencakup modal, perusahaan, aktiva, serta kewajiban perusahaan. Yang kedua ada buku besar pembantu. Buku besar ini berisi daftar rekening yang dengan khusus mencatat utang dan piutang usaha secara detail. Buku besar yang ketiga adalah buku besar kreditor atau creditors ledger. Fungsi buku besar ini adalah memberikan informasi tentang berapa jumlah utang uang kita dan kepada siapa kita berhutang. Nah, yang terakhir ada buku besar debitor atau debtor ledger. Manfaat buku besar jenis ini adalah memberikan pengetahuan tentang pelanggan mana yang memiliki utang dan berapa besar jumlahnya. Lalu, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama ada buku besar T.
Buku besar T dipakai untuk keperluan analisis transaksi, juga menjelaskan mekanisme penggunaan akun. Buku besar Staffel, buku besar jenis ini dicirikan dengan adanya bentuk halaman dan lajur saldo. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu uang isinya 3 kolom dengan lajur saldo tunggal, dan juga dengan isi 4 kolom serta lajur saldo rangkaian. Lalu bentuk buku besar selanjutnya adalah buku besar skontro. Buku besar skontro disebut dengan bentuk 2 kolom, merupakan bentuk T di mana isinya yang lebih kompleks. Buku dengan banyak bentuk ini banyak juga digunakan karena dalam perusahaan, karena cukup mudah namun tetap detail pada setiap catatan transaksi dan nominalnya. Saya akan menjelaskan tentang cara membuat buku besar. Cara yang pertama adalah dengan menulis nama akun. Berilah judul yang sesuai dengan nama akun yang dicatat. Yang kedua, isi tanggal posting buku besar. Pastikan tanggal posting sama dengan tanggal pencatatan transaksi pada jurnal umum. Yang ketiga, tulis kode atau nomor akun. Kode akun ini mengacu pada jenis transaksi yang dicatat di jurnal umum. Lalu selanjutnya, isi kolom debit. Tulis data transaksi debit sesuai dengan di jurnal umum. Yang kelima, isi kolom kredit. Tulis data transaksi sesuai dengan posisinya di jurnal umum. Dan yang terakhir, hitung saldo. Hitunglah saldo yang didapatkan dari pengurangan atau penambahan dari transaksi di kolom debit dan kredit.